Ternyata ada ya AC se-smart dan se-quiet ini. Welcome back to Tech Tech Channel. Hari ini gue akan membahas soal AC atau air conditioner. Jadi kemarin atau beberapa bulan yang lalu gue baru saja dikirimkan sebuah AC. Dan menurut gue itu tadi AC ini tuh pinter dan quiet. Nah tapi quiet ini kita akan bahas di akhir. Gue akan kasih dengar ke kalian seberapa quietnya. Tapi gue pengen spotlight dulu nih soal di area pintarnya ini. Kenapa gue bisa bilang AC ini tuh sepinter itu? Kalau AC biasa itu kan kita perlu nyalain atau kontrol AC itu tuh cuman menggunakan remote yang dikasih ya. Cuman itu aja. Cuman kalau ini tuh beda. Jadi selain AC ini tuh bisa dikontrol lewat remote, AC ini juga bisa dikontrol lewat aplikasi mereka tanpa menggunakan gadget tambahan lagi. Nah, nama AC-nya adalah Polytron Smart Neuva Pro. Dan aplikasi yang dipakai adalah Polytron Smart Home. Cuman gue cukup menyayangkan gitu. Aplikasi ini tuh cuman bisa digunakan di Android atau di Play Store. Belum ada di iPhone, guys. Buat gue, why? Ya, gue tunggu sih Polytron ya di iPhone karena banyak loh penggunamu itu menggunakan iPhone juga. Yang pastinya bisa dikontrol adalah untuk nyala matiin AC-nya. Dan ini cocok banget buat gue karena gue tipe orang yang dibilang jarang di rumah juga. Enggak, tapi sering keluar aja gitu. Sering keluar, ya kan? Apalagi kalau keluar itu waktu kondisi lagi panas-panas, syuting di luar atau apapun itu. Dan gue pengennya nyampe kamar gue tuh udah dingin. Ini bisa terwujud dengan AC ini, bos. Gue tinggal nyalain aja lewat aplikasinya. Dan di rumah gue sudah dingin gitu AC-nya. Nah, AC-nya itu tuh cuman perlu 7 menit untuk mendinginkan ruangan. AC ini tuh, dia bisa mengkalkulasikan listrik yang sudah digunakan. Boom nggak tuh? Jadi dia bisa tahu nih, lu udah menggunakan berapa kWh gitu ya. Gue nggak tahu hitungan satuan listrik sebenarnya, tapi biar keren aja gitu. Buat kalian yang mungkin lagi ngirit listrik, ya jadi kalian bisa pantau terus ya kan. Kayak pantau saham aja nih, naik atau turun. Tapi kalian juga bisa ngeset berapa banyak listrik yang digunakan dalam satu harinya. Ya jadi ada barrier tertingginya lah gitu. Dan juga ini kita masih bahas soal listrik dulu nih ya. Jadi kalau misalnya lo pakai AC ini, kalau biasanya nih AC biasa dinyalain ya. Nah, nyalain AC itu makan daya listrik itu gede banget. Cuman tidak untuk AC ini. Intinya kalau AC ini dinyalain itu nggak segede dari AC lainnya. Ini cuman memerlukan 450 volt ampere. Dan kita juga udah tes langsung ya. Sekitar berapa tadi dapetnya? 400 berapa ya? Ya 400 lebih dikit lah ya. Tuh. Kan? Tadi kan gue juga sempat mention kalau AC ini tuh ngedinginnya tuh cepet banget. Kenapa? Itu mereka punya alasan. Karena yang pertama mereka punya fitur yang namanya Smart Intelligent Cooling Enhancer. Alasan yang kedua, karena mereka itu punya BTU yang lebih besar daripada AC-AC lain. BTU apa bang? Masih banyak yang nanya gitu kan ya. Semakin besar BTU, semakin besar juga kapasitas pendingin AC tersebut. Nah kalau AC yang gue punya ini tuh gue yang setengah PK lagi. Nah kalau untuk AC gue ini nih, AC gue tuh setengah PK anyway. Ini tuh ada di 6000 BTU. Kalau yang 1 PK-nya ada di 9500 BTU. Nah sorry, gue tadi lupa mention kalau fitur soft start yang pas nyalain lu bisa cuma dapat 450.000 volt. Kok 450.000 sih? Pada saat lu nyalain itu memakan 450 volt ampere. Itu cuma bisa untuk AC setengah PK. Jadi untuk yang 1 PK tidak ada fitur tersebut. Ya makanya beli setengah PK aja. Dan ini dia alasan terakhir kenapa gue bilang AC ini tuh pinter banget. Karena AC ini bisa mendiagnosa bukan diri ya, dia bukan diri sih. Dia bisa mendiagnosa AC ini sendiri kalau misalnya dia ada kerusakan gitu. Misalnya, gue nggak tahu sih lu sering ngerasain gak sih AC lu tuh yang keluar tuh angin dan anginnya tuh cuman kayak kipas gitu loh. Nah, di sini tuh kita jadi bisa tahu nih diagnosanya tuh kenapa. Kadang-kadang kita kan menerka-nerka ya, ini freonnya habis nih, ini listriknya belum bayar nih, macam-macam lah. Tapi dengan adanya fitur ini kita jadi bisa bener-bener tahu nih kenapa AC gue bisa begini. Dan nanti akan dikirimkan sendiri notifikasinya ke kita kalau ada kerusakan. Pintar kan? Sebelum kita ke quiet, kita akan bahas dulu jadi dari soal kesehatannya. Jadi di AC ini tuh nggak cuma mementingkan kepintaran, tapi kesehatan. Ya, jadi AC ini udah menggunakan HEPA filter. Dan HEPA filter ini berguna untuk mengurangi penyebaran bakteri dan virus. Jadi pastinya aman buat ditaruh di kamar anak. Ya, kalau anak aja aman, kalau kita yang udah gede ya lebih aman gitu.
Nah terus juga mereka juga ada filternya nih ya. Kalian bisa lihat nih filternya. Ini tuh bisa nyaring 90% debu dan menghilangkan bau-bau tidak sedap. Ih, bau kamu tidak sedap gitu ya. Kayak aneh ya kalau ngomong orang gitu. Karena saking pintarnya, kalian bisa lihat ya. Nih, remote-nya mereka nih pencetannya banyak banget. Dan gue akan coba jelaskan satu-satu ke kalian gitu ya. Mode ini ya sebenarnya di AC-AC semua juga punya gitu ya. Buat dry, cool, atau fan. Super, fan itu kan ada yang low, medium, high gitu ya. Super itu lebih daripada high. Jadi angin itu kencang banget dah. I feel good nih ya. I feel itu buat, jadi dia bisa memperkirakan suhu berapa yang dibutuhkan untuk ruangan tersebut. Gokil ya. Sleep itu buat tidur. Enggak sih. Sleep itu juga sama. Dia bisa menyesuaikan suhu waktu kita tidur. Gimana cara tahunya kita lagi tidur ya? Tapi kita nggak bisa mencet kalau kita lagi tidur. Sebelum tidur. Ya, biar kalian nggak hipotermia. Terus ini juga ada ekonomi ya. Jadi kalau buat ya lu mau ngirit pakai ini ekonomi, jadi ntar suhunya dan segala macam akan disesuaikan biar keluar AC-nya itu tuh daya listriknya tuh nggak gede. Dimmer itu gunanya untuk kalau lu nggak suka ada LED nih. Kalau buat gue sih nggak mengganggu ya LED-nya nih, karena LED-nya kan warna biru-biru gitu, keren sih. Kalau menurut kalian mengganggu dan kalian tuh sukanya tidur di kondisi yang gelap banget gitu ya, nggak mau ada cahaya sedikit pun, kalian pencet ini untuk mematikan LED-nya. Dan yang terakhir fitur quiet, dan sekalian gue akan kasih dengar sama kalian bagaimana kequietannya ini ya. Kita akan coba bandingkan nih dengan AC yang sama. Kalau misalnya mode yang normal, itu tuh kayak gini nih suaranya. Dan kalau misalnya kita nyalain mode quiet ini dia. Quiet kan? Jadi buat gua nih atau buat kalian yang mau digunakan untuk bikin konten, gua rasa AC ini tuh cocok cuy. Karena kalau AC-nya terlalu noise tuh malesin ya. Jadi masuk ke noise-nya. Jadi kalau pakai AC ini sangat mengurangi noise. Buat durability ya kalau dari mereknya sendiri pun menurut gua ini udah terpercaya dan udah cukup lama juga. Terus mereka juga di sini udah kasih garansi 10 tahun untuk kompresor dan 3 tahun untuk spare partnya. Jasa servisnya mereka juga udah mereka buka 1 kali 24 jam, tapi memang belum semua area. Jadi untuk area-area tertentu udah. Itu aja. Gimana menurut kalian setelah melihat review gue ini? Apakah kalian jadi tertarik untuk membeli? Kalau misalnya kalian juga penasaran sama harganya dan kalian juga mau beli atau kalian mau rekomendasiin ke teman kalian, semuanya gue udah taruh di description ya, link-linknya kalian bisa lihat, dan itu pilihannya juga ada banyak di link tersebut. Jadi bisa kalian sesuaikan. Kalau kalian pengen nonton video-video gue yang lain, langsung aja masuk ke channel gue dan di playlist. Dan kalau kalian pengen nunggu-nunggu video gue, silakan aja di subscribe. Kalau kalian suka sama like, kalau kalian suka sama like, kalau kalian suka kalian like. Kalau kalian nggak suka, jangan di dislike. Kok maksa ya? Nggak, kalau kalian nggak suka dislike aja. See you, bye.